Halo teman-temannya Furi ya, kali ini Mami Furi dan juga Cika ya dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita berdua dan juga semua tim Furi Harun YouTube channel mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang semuanya yang kita cintai ini ya. Semoga kedepannya kita dan negara kita semakin baik dalam perekonomian, dalam kesehatan, usaha dan lain sebagainya. Oke, ya kali ini merupakan sesi yang banyak ditungguin sama kalian. Dan Mami Furi pengen tahu nih ke depannya sesi ini bakalan rame nggak? Bakalan banyak yang nonton dan nungguin ramalan Cika nggak? Jadi kalau banyak yang minta diramal jodoh sama Cika, maka kita akan adain terus setiap malam minggu. Jadi sambil kalian hangout gitu ya, sambil nyari-nyari jodoh mungkin, atau sambil dengan pasangan yang udah ada jodohnya, bisa sambil nonton tayangan ini. Oke ya, jadi bagaimana sih caranya supaya kalian bisa diramal jodohnya? Yang pertama adalah kamu boleh hanya memberikan nama depan saja, supaya misalnya, aduh mami takut kalau misalnya komen ada nama lengkapnya, takut dijahatin atau disantet orang. Oke, nggak apa-apa. Misalnya namanya Nina Karenina, cukup bilang Nina, dan tahunnya tidak perlu dengan tanggal lengkap lahir ya. Misalnya mami Nina tahun 1997, itu udah boleh ya. Tetapi kali ini kita akan membacakan yang sudah memberikan data lengkap ke Mami Furi melalui DM Instagram juga. Jadi di sini Mami hanya akan menyebutkan nama depan dan tahun kelahirannya. Jadi kalau kamu misalnya pengen komentar kamu nggak dibaca sama orang-orang, kamu bisa share by DM ke Instagramnya Furi Harun ya. Kalau di YouTube, aduh malu deh pengen nanya tapi takut dibaca gitu. Oke, ya, udah siap Cika? Oke, katanya. Oke, Cika ramal jodoh sesi pertama. Yang pertama adalah Wayan Puspite ya, dan lahirnya tanggal 18 tahun 2003. Kartu tarot yang menunjukkan percintaan kamu saat ini menurut Cika nih ya, menurut Cika adalah The Sun atau Sang Surya. Nah, jadi nggak perlu khawatir nih Wayan, umurnya kamu itu baru menginjak 21 tahun, masih muda. Jadi masih akan menemui satu kali kegagalan ya. Kemudian setelah satu kali gagal, 4 bulan setelah kamu menemukan kegagalan dan sakit hati, menurut Cika, kamu akan dipertemukan dengan jodoh. Jodohnya sama-sama orang Bali, umurnya nggak beda jauh ya Cika ya, mungkin cuma sekitar 2-3 tahun aja. Terus juga dari daerah yang berbeda meskipun sama-sama Bali. Dan gimana? Kulitnya sawo matang, rambutnya lurus, ada poninya sedikit di sini. Tetapi memang agak males katanya, agak males gitu ya. Jadi harus disemangatin terus sama Wayan Puspite supaya dia lebih semangat dalam bekerja dan mengejar karirnya. Karena kalau dilihat, The Sun itu juga menandakan bahwa kamu akan menemukan kebahagiaan dan kenyamanan dengan pasangan ini. Tetapi memang dari segi penghasilan, pendapatan ke depannya, dia akan di bawah kamu seperti itu. Jadi take it or leave it gitu ya. Oke. Oh ya, kita disclaimer dulu nih teman-teman sebelum Mami Furi lupa. Jadi ini merupakan ramalan. Jangan terlalu diambil serius ya. Kalau misalnya pas atau terbukti berarti itu hanya kebetulan aja. Karena sebenarnya yang namanya jodoh, maut, rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalian juga jangan julid-julid nih yang nggak mau percaya ramalan, nggak apa-apa, ini kita cuman seneng-seneng aja. Semoga bisa memberikan input ke depannya. Apakah pas atau enggak, nanti kalian share di kolom komentar. Oke, lalu yang kedua adalah salah satu fanbase-nya Mami Furi, berlian.
Tanggal lahirnya 15-2003. Oke. Nah, kartu tarot yang keluar untuk berlian di sini adalah Baginda Raja. Nah, kenapa kok bisa Baginda Raja? Karena kalau menurut Cika, si berlian ini orangnya sangat dominan. Kamu tuh dominan, seneng ngatur, terus juga kamu suka kepo sama pasangan kamu juga posesif. Nah, ini harus hati-hati berlian, karena takutnya apa yang kamu tuduhkan ke pasangan kamu itu nggak bener. Nah, berlian bener nggak kayak gitu, kata Cika. Jadi, kalau emang berlian mau bener-bener dapetin jodoh yang pas nih, yang bener-bener bisa menerima kelebihan dan kekurangannya berlian, stop terlalu kepo terhadap pasangan atau marah-marah kalau dia lagi bersama dengan teman-temannya. Kayak gitu. Kalau pasangan kamu punya temen cewek, kata Cika, selama cuman berteman aja nggak apa-apa. Kan berlian juga punya temen laki-laki misalnya. Yang penting hanya sebatas teman. Jadi kartu Baginda Raja tadi menandakan bahwa untuk berlian, kamu akan menemukan kegagalan, dan kegagalan dikarenakan sikap posesif dan juga cemburuan kamu. Nah, jadi mulai sekarang kalau berlian pengen buru-buru dapetin yang serius, ilangin sifat posesif dan cemburuannya. Karena kalau yang mendekat mah ada ya, Cika ya. Iya, tapi kalau menikah mungkin baru akan di atas usia 26 tahun. Oke, itu kata Cika ya. Lalu yang ketiga, Hotmian Maruli Nasution. Selalu gagal dalam segala percintaan. Tanggal lahirnya 29-1999. Berarti sekarang umurnya sekitar 25 tahun. Belum terlalu tua. Oke, di sini kartunya yang Cika tunjukin buat Hotmian ya adalah Sang Petapa. Nah, memang kartu Sang Petapa ini artinya bisa beda-beda ya. Bisa leluhur, bisa hodam, bisa apa ya, penjaga, atau bisa orang yang ada di belakang kamu, atau mungkin orang pintar. Nah, tetapi jangan diambil dari sisi yang negatif. Jadi kalau menurut penerawangannya Cika yang diperlihatkan lewat vision ke Mami Furi, kalau Hotmian pengen memiliki pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yang pertama harus dilakukan adalah tentunya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, itu ya udah pasti. Yang kedua, berdoa kepada leluhur. Karena mungkin kenapa kamu selalu gagal dan gagal lagi akibat leluhur atau pendamping kamu merasa bahwa ini orangnya bukan yang terbaik, ini orangnya bukan yang oke banget, ini orangnya nggak pas sama kamu. Makanya dia akhirnya menjauhkan kamu, antara kamunya yang pergi sendiri atau si perempuannya, si pasangan kamu yang pergi. Jadi di sini wajib untuk meminta pertolongan dan juga berdoa terlebih dahulu, izin kepada leluhur, bilang aja ini masih proses pengenalan. Kalau memang dianya nggak bagus, nggak baik, perlihatkan ketidakbaikannya. Tapi kalau punya kekurangan sedikit, ya namanya manusia kan nggak ada yang sempurna, jadi harus dimaklum ya. Kan kita nggak ada yang perfect 100%. Oke, kemudian yang keempat, Indri Oktaviani ya. Indri ini lahirnya tanggal 3 bulan titik-titik tahun 1990. Dan suaminya nih namanya teh menihara rese ya. Van Gaudiosus. Kalau Van berarti orang Belanda. Datu. Tanggal lahirnya 29-1989, cuman beda 1 tahun. Ya. Terus semoga terpilih di sesi ramal jodohnya Mami dan Cika. Ini udah kepilih nih Indri. Nah, ini agak nggak enak ngomongnya kumaha ieu teh. Nah, jadi menurut Cika di sini posisinya Sang Maharani ya.
untuk saat ini sampai dengan 2025 pertengahan, kamu hanya akan menjadi satu-satunya gitu, nggak ada lagi. Tetapi setelah pertengahan 2025 hati-hati, karena mungkin akan ada perempuan yang mendekati suami kamu yang berhubungan dengan masa lalu, apakah mantannya atau teman dekatnya atau teman sekolahnya atau apa. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Maksudnya ekstra hati-hati itu mungkin kita perbaiki penampilan, kita perbaiki komunikasi sama suami supaya suaminya tidak tergoda oleh wanita lain gitu. Kalau yang itu agak serem ya, jika udah suami istri kok gitu ramalannya. Oke. Tapi diambil dari sisi positifnya aja ya Kak Indri ya, jangan dari sisi negatifnya. Jadi jangan tiba-tiba marah-marah nggak jelas sama suami. Kemudian Niluh Yuliani yang lahir tanggal 31 tahun 1991. Oke. 1991 itu kambing yang lumayan keras kepala tahun 91 ya. Coba kalian yang punya pasangan kambing yang lahir tahun 91 mungkin bisa share di kolom komentar ya. Kartu yang dikeluarkan oleh Chika di sini adalah The Justice atau Sang Keadilan. Nah, jadi kalau menurut Chika, di masa lalu kamu pernah menyakiti seseorang dengan telak gitu. Dan akhirnya segala kesulitan, segala kendala yang kamu rasakan saat ini itu adalah akibat dari perbuatan kamu di masa lalu. Nah, mungkin ya ada orang yang kayak, aku kan nggak suka nih, terus aku menolak, aku udah menolak secara baik-baik, atau aku menolaknya nggak gimana-gimana kok mami misalnya. Tapi kan kita nggak tahu orang itu apakah berharap banget dari kita, apakah orang tersebut memang beneran sakit hati dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut mami, karena Niluh ini merupakan orang Bali ya, namanya Niluh. Jadi kamu bisa buang sial, kamu bisa melukat ya. Kalau Mami Furi suka melukat ke Puro Campuhan Windu Segara. Terus juga kamu bisa melarung. Sarananya apa untuk melarung? Kamu bisa siapin canang 7 ya. Kue jajan pasar 7, terus 7 helai rambut, kemudian baju yang sudah dipakai, ya, kemudian kamu haturkan juga 7 tangkai sedap malam, lalu kamu larungkan di laut dengan harapan bahwa segala kesialan, segala kesalahan yang sudah kita buat di kehidupan sekarang ataupun di kehidupan masa lalu dan yang akan datang, maka dilebur oleh semesta sehingga kedepannya bisa lebih mudah, nggak ada ganjalan. Karena permasalahannya dari Niluh itu, jadi agak susah bahagia kalau percintaan. Makanya sebelum menemukan yang benar-benar klik dan bisa bikin bahagia, silahkan kamu melarung. Melarung bukan cuma untuk orang Bali, untuk orang Jawa, Sunda, silahkan yang mau mencoba untuk buang sial. Kalau sarananya tidak selengkap di Bali, kita bisa melarung di sungai misalnya. Yang paling penting ada sarananya, kembang, rambut ya. Jadi jangan sampai kita membuang sesuatu yang sial di diri kita, tetapi kita tidak memberikan bunga untuk alam semesta gitu. Jangan seperti buang sampah, tetapi betul-betul dilarung dan berdoa kepada Tuhan. Oke, kita akan ke pertanyaan yang ke-6. Nah, namanya Bibah, kelahiran tahun 1997. Ini agak-agak serem kartunya ya Bibah. Kartunya Sang Jauhari. Lain di mulut, lain di hati, kata Chika. Jadi di saat kamu udah bertemu dengan orang yang baik banget, yang menerima kamu apa adanya, kadang ada aja gitu kamu nganggap dia punya kekurangan ini, punya kekurangan itu, atau misalnya di saat ada orang yang datang, kamunya juga awal-awalnya seneng, tapi pas orangnya udah mulai deket, kamunya menjauh. Kayaknya ini kurang
baik, atau ini kayaknya kurang kaya, ini kayaknya kurang cakep, pokoknya ada aja kurangnya. Nah, hati-hati karena yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Karena kalau dilihat sama Cika nih, justru di bulan-bulan Agustus ini dan juga September akan ada orang yang intens mulai ngedeketin kamu. Mungkin dia nggak secara langsung ngomong kalau dia suka, tetapi dengan perhatian dan lain sebagainya, coba kamu teliti dulu, pertimbangkan dulu. Kalaupun orangnya kurang cocok menurut kamu untuk jadi pasangan, mungkin bisa jadi teman baik aja, seperti itu ya. Jadi jangan langsung ini mah kayaknya nggak oke. Jangan dulu memutuskan seperti itu, dikenali dulu pasangannya, calon pasangannya seperti apa ya Bibah. Oke, itu adalah 6 kartu tarot dan kita akan mulai di sesi ke-7 pertanyaan. Oke teman-teman, ini merupakan kartu yang ke-7 dan yang ke-8 di sesi kita malam minggu kali ini ya. Dan ini namanya adalah Elizabeth Yuke, tahun lahirnya 1994. Jadi untuk kalian yang bersio anjing, memang tahun ini bukan tahun yang tepat untuk mencari pasangan karena pasti ada kendala, bahkan ada beberapa orang yang kehilangan pasangannya, terutama yang shio anjing di tahun naga. Ini kartunya adalah pemanggilan. Jadi akan ada masalah yang mencuat. Untuk kelahiran tahun 1994, perekonomian sebenarnya perlahan-lahan mulai membaik. Kalian mulai fokus untuk membenahi diri, untuk bisa mengumpulkan uang gitu. Tetapi untuk percintaan, tahun ini bukan tahun yang oke untuk kalian dalam mendapatkan pasangan. Jadi kalau menurut prediksinya Cika, kelahiran 94 lebih baik mencari jodoh setelah Februari 2025, baru kamu mungkin akan ketemu yang pas. Karena sebelumnya kalaupun ada yang kenal, numpang lewat doang. Nah, Cika mau ngasih tahu ciri-cirinya nggak, kayak yang tadi kan dikasih tahu ciri-ciri yang akan datangnya. Nah, kalau untuk Elizabeth katanya ciri-cirinya cowoknya tingginya hampir sepantar sama kamu, jadi nggak terlalu tinggi banget. Terus juga matanya sipit, kulitnya putih, ya, dan ada tai lalat di area mukanya, cuman Cika nggak tahu di daerah mananya gitu. Jadi ada tai lalatnya kecil, bukan tai lalat yang gede. Nah, seperti itu kira-kira jodohnya dan mungkin baru akan ketemu di tahun depan ya. Dan kalau kamu sekarang lagi dekat dengan seseorang nih, mohon maaf kata Cika, mungkin nanti akan split out alias digantikan dengan yang tadi ciri-cirinya disebutkan. Oke, kemudian yang terakhir ya untuk episode kali ini adalah Nelly A ya, yang dia lahirnya tanggal 19 tahun 1995. Nah, Nelly di sini kartunya ada kesederhanaan ya. Ada gambar wanita yang sedang memberikan air untuk semesta, tetapi dianya kehausan, dianya kekurangan. Jadi kalau dilihat dari kartu ini, kamu adalah orang yang banyak sekali memberi untuk orang-orang di sekitarmu. Kamu banyak sedekah, kamu banyak membantu biaya orang-orang, kamu banyak memikirkan orang-orang, baik itu keluarga maupun teman. Kadang udah dibohongin masih dibantu, masih ya udah diusahain, dan seringkali kamu dalam posisi yang mudah dimanfaatkan oleh orang lain, dan ini sangat berbahaya. Takutnya kamu memang benar-benar dimanfaatkan dan imbasnya ke pasangan juga. Jadi kalau menurut Cika, sebelum kamu membahagiakan orang lain ya, arti dari kesederhanaan ini, kamu juga harus bahagia. Di saat kamu bahagia dalam melakukan sebuah pekerjaan atau di dalam membina hubungan, baik itu dengan calon pasangan ataupun dengan keluarga, maka
imbasnya ke depannya kamu juga akan lebih happy. Tapi di saat kamu merasa bahwa hubungan itu sudah nggak oke, lebih baik ditegesin dan orang-orang toksiknya disingkirkan. Untuk kebahagiaan percintaan sendiri baru akan diperoleh sekitar tahun 2026. Jadi kalau 2025 kamu akan mengalami kegagalan, kamu akan mengalami sakit hati dengan urusan yang namanya percintaan. Ya, tetapi sekali lagi Kak Nelly jangan putus asa karena ini hanyalah prediksi dari Cika. Bisa benar, bisa juga salah. Kalau benar itu adalah kebetulan ya. Karena kebenaran kan hanya milik Tuhan. Nah, gitu ceritanya teman-teman. Jadi Cika belum bisa memberitahu ciri-ciri dari calon pasangan yang akan muncul kepada beberapa orang yang sudah mengirimkan datanya. Jadi kalau dia melihat, dia akan ngasih tahu ciri-cirinya begini loh mami. Tapi kalau misalnya dia nggak ngelihat, ya udah dia nggak ngasih tahu apa-apa. Sekali lagi untuk kalian ya yang masih penasaran untuk bertanya seputar jodoh, Cika mau kok ngeramal jodoh. Kalian bisa DM Instagram Furi Harun ya, dan kamu bisa kasih nama lengkap, tanggal lahir kamu, atau mungkin pengen tahu pasangan kamu saat ini apakah jodoh kamu atau mungkin cuma sekedar numpang lewat aja, atau pasangan kamu setia atau tidak sama kamu, juga bisa di-share di DM. Nanti Kak Furi akan akan tidak menyebutkan terlalu detail supaya tetap terjaga privasinya. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan ya, dan semoga malam minggunya menyenangkan. Have a nice day. Dan satu lagi nih, buat kalian yang lagi nyari kaos, nyari tumbler, atau mungkin pengen cetak kartu nama atau mungkin kartu tarot seperti Mami Furi ya, kalian bisa menghubungi Instagram atau nomor admin 2 Layar Kreatif. See you, bye-bye.